Hai Sobat Netizen, para digital marketer, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirniklan.com. Nah, 2 minggu yang terakhir nih, beberapa minggu terakhir lah ya, banyak sekali nih yang nanya ke saya, ya kan, entah itu melalui kolom komentar maupun masuk ke WhatsApp saya, itu nanyain gimana sih cara saya menjalani bisnis afiliasi. So, di video ini saya mau ungkap nih caranya saya ngelakuin atau menjalani bisnis afiliasi. Cara yang saya lakukan itu enggak dengan sebar-sebar link di sosial media, walaupun awal-awalnya saya juga melakukan sih, gak ada masalah sih dengan cara seperti itu. Tapi ini adalah cara saya selama 2 tahun terakhir saya menjalani bisnis afiliasi. Nah, untuk teman-teman yang memang pengen serius mendapatkan uang tambahan dari bisnis afiliasi, yang menurut saya gurih sekali sih komisi-komisi dari bisnis afiliasi, dan mau tahu estimasi penghasilan saya per bulan, saya nggak akan ungkapkan secara gamblang, tapi teman-teman hitung sendiri saja nanti ya. Saya akan ungkapin di video ini, jadi lihat sampai habis kalau misalnya pengen tahu ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirniklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Nah, cara saya sebenarnya bikin atau menjalani bisnis afiliasi itu caranya dengan website sih teman-teman. Jadi trik yang saya lakukan adalah gimana caranya saya mengconvert atau mengubah traffic dari website itu supaya mereka melakukan pembelian dari link afiliasi yang ada di website saya. Kurang lebih sih seperti itu caranya. Nah, saya akan ungkapkan nih kelebihan dan kekurangannya caranya membangun bisnis afiliasi dengan website. Oke, stop bentar ya. Mungkin beberapa dari teman-teman akan mikir, kita bikin website ya bingung juga gitu kan, modalnya gede banget, kalau misalnya harus bayar developer website, males banget gue bikin website kayak gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya perasaan seperti itu, lihat video saya sampai habis, karena di akhir video saya akan ngasih tahu informasi sedikit untuk teman-teman ya. Oke, bicara tentang website itu kan kita bicara tentang traffic ya, gimana caranya kita mendatangkan traffic. Oh ya, dulu awal-awal saya bikin sebuah website, saya pengen ngejar AdSense atau untuk iklan di website itu sih, karena katanya kan gede juga. Tapi ternyata pada saat website saya sudah jadi dan traffic itu udah lumayan, pada saat saya daftarkan dan sebulan kemudian penghasilan kecil banget, sumpah deh. Jadi AdSense dari website itu sebenarnya jangan diharapin. Makanya pada saat detik ini video ini saya buat, saya udah nggak pasang coding AdSense lagi di website saya kayak gitu. Terus yang kita kejar apa dong? Yang kita kejar pastinya adalah produk affiliate kita dari artikel-artikel yang saya buat. Oke, balik lagi nih ke kelebihan dan kekurangan dari bikin website untuk bisnis afiliasi. Yang pertama kekurangannya dulu nih ya, atau risikonya dulu yang harus kita jalanin kalau misalnya kita pengen berhasil di bisnis afiliasi dengan website ini. Yang pertama, kita harus komitmen teman-teman. Pada saat website kita udah jadi, setidaknya nih minimal selama 3 bulan awal itu kita komitmen 1 hari harus publish atau harus posting 1 buah artikel, dengan masing-masing artikel itu minimal 1000 karakter atau 1000 kata, dan itu perjuangan banget sumpah. Jadi setiap hari kita harus mikirin konten, setiap hari kita harus bikin artikel, dan itu pada saat saya awal membangun itu benar-benar saya kerjain sendiri. Saya nggak bayar orang untuk bikin artikel, atau misalnya saya kopas artikel orang, tidak. Saya benar-benar bikin artikel yang memang genuine atau benar-benar asli gitu bikinan saya. Ya ada sih yang kopas-kopas, cuman kopasnya nggak terlalu kopas ya. Misalnya saya copy paste, saya misalnya lihat artikel orang, saya copy paste, saya rangkai lagi kata-katanya, atau kelengkapan-kelengkapannya kayak misalnya di artikelnya ada yang kurang, saya akan tambahkan yang lain, begitu seterusnya teman-teman. Nah, perjuangannya itu 3 bulan awal teman-teman. Kenapa harus 3 bulan? Karena pertama, kita harus membiasakan untuk membuat sebuah konten. Kita harus menyukai menulis kalau misalnya kita pengen bikin website. Sebenarnya opsi, atau kalau misalnya teman-teman males menulis artikel, teman-teman bisa beli sih artikel di luaran sana, banyak sekali orang yang jualan artikel. Tapi sekali lagi minimal 1000 karakter ya. Nah, kalau misalnya kita udah bikin habit seperti itu,
keuntungannya adalah si websitenya ini nggak kosong-kosong amat selama 3 bulan. Kalau misalnya dikali 30 hari, artinya ada 90 artikel yang bagus di sana. Nah itu kayak kita caper-caperin Google lah, maksudnya caper-caperin mesin pencari Google. Nih website gua ini rajin posting loh, wow ini bagus, posting terus tiap hari kayak gitu. Karena Google pun pasti ngeliat juga, oh website ini adalah yang rajin atau yang sering update, dan website-website yang jarang sekali update itu mereka pasti akan melihat hal-hal sedetail itu sih teman-teman. Oke, itu 3 bulan pertama. Kemudian di bulan keempat saya sudah mulai menurunkan penulisan artikel saya. Mungkin 1 minggu cuma 2 kali kayak gitu. Baru di bulan kelima nih, mulai berasa closingan dari hasil affiliate dari website saya. Ya masih kecil sih waktu itu ya. Nah sekarang mau tahu nih estimasi penghasilan saya dari bisnis website, dari bisnis afiliasi yang saya gunain di website. Kita lihat dashboard aja lah supaya kita nanti teman-teman bisa hitung-hitungan ya. Nah ini adalah dashboard saya. Jadi setiap bulan organic search, ada sosial, ada direct, ada referral. Saya nggak akan jelasin satu-satu, cuman yang akan saya garis bawahi adalah organic search. Organic search ini adalah hasil pencarian Google yang artikel saya ada di sana. Contohnya, kalau misalnya teman-teman cari tools broadcast WA, maka di sana akan ada di halaman pertama, nomor pertama ada artikel saya 7 tools WhatsApp marketing terbaik. Kalau misalnya teman-teman klik di sana, saya merekomendasikan 7 tools broadcast WhatsApp yang ini adalah produk-produk afiliasi. So kalau misalnya ada orang yang beli salah satu produk ini dari link yang sudah saya sediakan di website saya, maka saya akan secara otomatis mendapatkan komisi. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, sekarang kita lihat trafficnya. Nggak banyak-banyak banget sih. Jadi kalau misalnya saya bilang pakai AdSense, nyari duitnya pakai AdSense di website, ya 1 juta nggak nyampe traffic yang kayak gini. Cuman 1.400 ya, cuman 1.400. Jadi mengalami penurunan 0,7%. Cuman nih, oke, saya akan tunjukin hitung-hitungannya. Artikel pertama, artikel kedua, artikel ketiga, ini top view-nya ya. Artikel pertama, artikel kedua, artikel ketiga adalah artikel-artikel yang di dalamnya ada link afiliasi saya. Contoh nih, 7 tool WhatsApp marketing terbaik di 2020 itu ada 800 view teman-teman. Sekarang gini, kalau misalnya 800 view, ada 800 orang yang melihat. Misalnya closing rate itu maksudnya orang yang beli dari link WhatsApp saya ini gak usah gede-gede lah, gak usah sampai 40%, 50%, tidak. Kita ambil aja angka yang kecilnya 10%. 10% dari traffic ini mengambil atau beli toolsnya dari link afiliasi saya di artikel ini. 800 kali 10% artinya ada 80 ya. Dengan masing-masing affiliate itu kisarannya dari masing-masing tools, dari 7 tools afiliasi itu kurang lebih dari 90.000, ada juga yang 150.000 iniannya komisinya. Jadi kalau ambillah pukul rata 100.000 ya. Jadi kalau misalnya 800 view dikali dengan 10% closing rate-nya, artinya ada 80 orang yang beli. Dari 80 kita ambil rata-rata, kalau setiap pembelian ada 100.000, itu per bulan jadi 1 artikel. Nah, belum dihitung dengan artikel yang kedua, bisnis online terbaik. Ini adalah afiliasi dari SB1M saya. Itu lumayan, nggak usah gede-gede, 10%, ambil 5% aja. Dari afiliasi SB1M pun ada afiliasi sebesar 33%. Setiap kali ada pendaftaran baru, ada juga yang Facebook Ads Tool. Ya, berarti dari 3 artikel ini bisa dihitung lah teman-teman estimasi penghasilan dari bisnis afiliasi saya dengan menggunakan website. Nah, tadi kan kekurangannya ya teman-teman ya. Saya sudah bahas kekurangannya. Emang pegel di awal dan gak usah ngarep AdSense, gak usah ngarep duit apa-apa. Pokoknya poinnya adalah bikin aja dulu, build aja dulu, membangun artikel, membangun kebiasaan itu. Nah, sekarang kelebihannya nih. Kelebihan dari berbisnis afiliasi dengan menggunakan website. Yang pertama, gini, kalau misalnya ada 1 artikel saja yang dia sudah masuk ke halaman pertama seperti artikel saya, itu enak banget. Kenapa enak banget? Karena kita sambil sambil makan, sambil tidur, sambil ngapain aja. Setiap kali ada orang yang beli dari tools tersebut dari link afiliasi yang ada di artikel kita, itu kita dapat komisi. Jadi artinya ya semi passive income lah. Karena kan yang namanya website itu bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya kan. Nah itu teman-teman keuntungannya dengan bisnis afiliasi menggunakan website. Keuntungan yang kedua adalah biayanya murah teman-teman. Maksudnya murah adalah mungkin kalau misalnya dibilang
dibilang bikin website itu mahal 5 juta ke atas, enggak lah. Banyak sekali sekarang hosting yang udah jualan, provider hosting yang sekarang udah jualan hostingnya dan domainnya sangat murah sekali. Contoh aja yang saya pakai adalah Dewa Web. Per bulannya ini kurang lebih 99.000, 100.000 lah ambil bulannya untuk hostingnya. Kemudian untuk domainnya kalau nggak salah 175.000 per tahun. Nah kalau misalnya 175.000 per tahun, per bulannya 100.000, ya per bulannya kurang lebih ya nggak nyampe 150.000 per bulan. Itu murah sekali kan sebenarnya kan. Yang modalnya cuma segitu, tapi keuntungan lumayan. Nah kalau misalnya untuk teman-teman yang memang pengen serius nih bisnis afiliasi dengan menggunakan website, ada 3 hal nih yang teman-teman harus cari dan harus pelajarin kalau misalnya memang pengen serius. Yang pertama adalah SEO, teman-teman. SEO itu adalah Search Engine Optimization. Search Engine Optimization atau SEO itu adalah teknik gimana caranya kita menaikkan suatu artikel kita ke halaman 1 dan ke page 1 dan ke nomor 1, ranking 1 dari halaman mesin pencari Google. Nah, di SEO itu ada 2 macam, yaitu on-page SEO sama off-page SEO. Nah, on-page SEO adalah gimana caranya kita membuat sebuah artikel yang Google friendly atau disenengin sama Google. Kalau off-page SEO adalah gimana caranya supaya artikel kita direkomendasikan oleh website-website yang lain. Nah, yang kedua adalah silo structure website. Nah, maksudnya silo structure website kurang lebih sih gambarannya gini lah, analoginya ya. Kalau misalnya teman-teman di meja kantor atau di rumah lah misalnya. Kalau misalnya teman-teman adalah orang yang apik atau yang rapi, misalnya gunting ditaruh sini, sendok ditaruh sini, kemudian juga piring ditaruh sini. Pada saat kita mau mencari sendok, kita tahu tempatnya di mana. Ada tempatnya sendiri gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman adalah bukan orang yang rapi, berantakan, misalnya naruh gunting di mana-mana, dicampur sama sendok, dicampur sama piring, kita akan bingung nyarinya, ya nggak? Nyari gunting yang mau kita cari, kayak gitu ya. Nah, silo structure ini adalah kurang lebih seperti itu. Gimana caranya supaya website kita lebih terstruktur, tema apa kita bangun di sebelah sini, ini tema ini. Supaya nanti kalau misalnya Google nge-crawl atau masuk ke website kita, Google akan tahu, oh di sini adalah tentang Facebook Ads, oh di sini adalah tentang Google Ads, oh di sini adalah tentang hal-hal yang lain. Kayak gitu. Jadi lebih rapi lah untuk struktur dari website kita. Kemudian yang ketiga adalah namanya funnel website, teman-teman. Funnel website ini adalah gimana caranya supaya audiens kita atau traffic kita yang masuk ke dalam website kita itu benar-benar kita manfaatkan sebesar-besarnya. Gini, misal teman-teman nyari suatu kata di mesin pencari ya, misalnya hijab paling murah di Jakarta, kayak gitu ya. Nah, kemudian ada sebuah website yang direkomendasikan oleh Google. Kita masuk, terus kita nggak mau beli apa-apa di sana. Sudah, kita keluar. Nah, amat sangat kecil kemungkinan kita akan balik lagi ke website tersebut. Nah, funnel marketing atau funnel website adalah gimana caranya supaya orang yang sudah pernah masuk ke website kita bisa balik lagi ke website kita. Nah, sebagai contoh nih, website saya. Funnel yang saya gunakan adalah yang pertama ini. Nih, bisa dilihat ya. We'd like to show you notification for the latest news and updates. Nah, setiap kali ada orang yang klik allow, ya kan, artinya mereka secara otomatis sudah subscribe website saya, kayak gitu. Setiap kali saya update artikel atau update apapun yang ada di website saya, orang-orang tersebut akan mendapatkan notifikasi di handphone mereka. Misalnya saya update tentang Facebook Ads, nanti di handphone mereka, oh ada artikel baru dari website saya. Seperti itu, supaya mereka balik lagi ke website saya. Nah, funnel yang berikutnya adalah kalau misalnya teman-teman masuk website saya kemudian pengen close website saya, akan muncul pop-up seperti ini ya. Gratis webinar dan tutorial internet marketing selama 3 tahun. Kalau misalnya orang yang klik join us today, kemudian mereka memasukkan data mereka, nama dan email, itu artinya saya sudah melis building dari data-data mereka. 2 funnel ini saya gunakan supaya website saya lebih dikenal dan trafficnya akan lebih stabil, kayak gitu teman-teman. Nah, sesuai dengan janji saya di sebelumnya, yang saya ingin katakan bahwa ada sesuatu ya. Oke, nah saya sudah bikin channel baru nih teman-teman, namanya Pojok WP ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen fokus belajar website, gimana caranya bikin website, boleh klik aja, cari aja Pojok WP. Linknya saya kasih di deskripsi dan di pin message. Jadi teman-teman tinggal klik. Di sana saya sudah bikin channel khusus untuk teman-teman yang memang pengen serius belajar website. Subscribe saja, kemudian juga
Jangan lupa klik notification-nya juga, tombol loncengnya maksudnya, supaya nanti kalau misalnya ada update-update video, teman-teman akan dinotifikasi trik-trik dan tips bagaimana cara saya membangun sebuah website. Jadi teman-teman bisa membangun website sendiri juga, nggak perlu beli mahal-mahal. Nah, mungkin pada saat teman-teman masuk sekarang nih, pada saat teman-teman masuk videonya masih belum ada, nggak apa-apa, di-subscribe aja dan jangan lupa tombol loncengnya dihidupin, karena saya juga masih nyusun nih konten-konten yang menurut saya bagus dari awal sampai dengan akhir, step by step bagaimana caranya membangun website. Jadi ditunggu aja, dikit lagi kok, tinggal saya upload doang. Jadi klik tombol notifikasinya. So gitu aja teman-teman. Jadi saya benar-benar serius pengen sharing gimana caranya saya berbisnis afiliasi. Untuk teman-teman yang pengen ngikutin cara saya, langsung aja ke channel Pojok WP saya. Dan nanti kalau saya upload video untuk membuat website dan teknik-teknik gimana caranya membuat website, teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung praktekin kayak gitu. Nah itu aja. Untuk teman-teman yang sering nanya gimana caranya saya bikin bisnis afiliasi, sudah terjawab ya. Jadi teman-teman juga udah dapat ide nih langkah-langkah apa yang teman-teman harus lakukan. Ya, langkah pertama adalah gampang tadi, subscribe aja channel ini dan channel sebelah saya ya. Salam sukses.